Halo, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Pak Darsika. Tentu saja sebelum itu like, komen, dan subscribe. Selamat belajar ya anak-anakku. Baik, pada kali ini kita akan belajar tentang vektor. Sebelumnya kita sudah belajar tentang vektor, yaitu di vektor besaran vektor. Contoh besaran vektor itu adalah kecepatan, percepatan, perpindahan, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya, jadi vektor itu bisa dijumlahkan dan dikurangi. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan vektor ini ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu dalam penjumlahan itu secara grafis ada segitiga, ada poligon, sedangkan penjumlahan secara matematis itu dengan cara jajar genjang. Oke, mari kita lihat. Nah, penjumlahan secara vektor ini dengan menggunakan metode segitiga adalah sebagai berikut. Dengan ini adalah vektor A, ini adalah vektor A ya, dan ini adalah vektor B. Contoh misalkan vektor A, jadi vektor A tambah B. Nah, jadi vektor A itu arahnya ke sini, vektor B arahnya ke sana. Jadi ini adalah vektor A. Nah, kalau arah vektor A itu ujungnya harus diketahui adik-adik. Nah, tetapi kalau ini adalah ujung vektor A, kalau mau menambahkan B, maka ujungnya B misalkan arahnya ke sini. B. Nah, jadi A tambah B, jadi pangkalnya di sini langsung menuju ke sini seperti itu. Jadi gampang sekali. Jadi contoh ya, kita contoh ulang sekali lagi. Ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Jadi anggaplah ini B. Maka A tambah B, vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor A kita bawa ke sini. Ujung dari vektor A ini akan ditempelkan pangkal dari vektor B. Nah, jadi hasil resultannya adalah ini. Seperti itu. Itu cara menjumlahkan dengan metode segitiga. Contohnya seperti ini juga. Jadi misalnya contoh yang lainnya adalah ini adalah vektor A. Jadi ini adalah vektor A. Vektor B adalah ke sini. Maka hasilnya adalah pangkalnya ini harus ketemu ini. Ini adalah resultannya. Nah, jadi R resultan atau C-nya itu adalah A tambah B. Sama contoh misalkan yang ini. Y ditambah dengan Z. Itu bisa sama dengan X. Jadi Z ini ditambah dengan Y, maka hasilnya adalah X. Jadi pangkalnya ini ketemu dengan ujungnya ini. Inilah resultannya. Contoh yang lain lagi misalkan ini, misalkan kita lihat di sini. Nih, R ditambah Q. Nah, ini R ya. R ditambah Q. R ditambah Q. Nah, ini jadi ini pangkalnya, ini ujungnya. Nah, itulah metode segitiga. Sama juga dengan ini. Jadi F ditambah E sama dengan G. Jadi F ini ujung ketemu dengan pangkal si E. Nah, maka ujung yang di sini ketemu akhir, itulah resultan atau G-nya. Seperti itu. Cukup simpel, jadi segitiga. Nah, ada juga secara grafis dengan menggunakan metode poligon. Contoh misalkan ini ya. Contoh A tambah B tambah C. Jadi A-nya itu ke kanan, kita tulis A kanan. A ya seharusnya lurus ya. Kita buat biar lurus saja ya, sehingga gambarnya akan bagus. Contoh ya. Ini adalah A. Setelah itu yang B. Jadi tetap sini ya. A. Ini B-nya itu ke kanan sedikit ini B. Nah, ini. Setelah itu adalah C-nya ke sini. Yang arah ke sini ya. Nah, maka resultannya itu adalah ini. Ingat, dari pangkal ke ujung. Nah,
Jadi ini adalah resultan, jadi R, sini R. Sedangkan ini adalah A, B, ini adalah C. Seperti itu. Ingat, metodenya hampir sama. Caranya yaitu dari menghitung resultan dari pangkal ke ujung. Itu ya disebut dengan metode secara grafis. Dengan poligon ini sama. Nah, bagaimana penjumlahan dengan 5 vektor? Nah, coba kita atur dulu di sini. Kalau dengan 5 vektor seperti apa jadinya? Terlihat. Jadi dengan menggunakan metode poligon. Di A ke sini, B turun, C seharusnya gininya sama ya, panjangnya, tapi kita nggak ini D, D nya agak miring ke sini lagi, E ke atas, enggak sini. Jadi vektornya adalah ini vektornya. Wah, ternyata hampir kembali juga ya. Nah, itu. Jadi harusnya presisi ya, seperti itu. Nah, ini sebagai latihan adik-adik, tuliskanlah persamaan penjumlahan atau pengurangan vektor. Nah, mana jadi apa maksudnya soalnya di sini adalah persamaan dari vektor ini kayak gimana sih? Jadi contoh saja ya, kita ambil satu. Nah, kalau seperti ini yang mana merupakan resultan? Cara paling mudah mengenali yang mana resultan adalah di mana ujungnya itu ketemu dengan ujung, itulah dia resultannya. Nah, kalau misalkan kita lihat yang A ya, kita lihat ujung ketemu dengan ujung. Nah, ini jadi resultannya bisa C atau bisa B. Sekarang yang identifikasi yang kedua, pangkal ketemu dengan pangkal. Nah, ini pangkal, kalau C ya, ini pangkal ketemu dengan ujung. Kalau ini pangkal B ketemu dengan pangkal A. Berarti yang resultan itu adalah ini B. Maka persamaannya adalah B sama dengan A plus C. Jadi ingat isi coret ini ya. Ini adalah penanda vektor. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik silahkan dikerjakan ini. Yang B, yang C, yang D, yang E. Kayak gimana sih persamaannya? Nah, yang selanjutnya, gambarkan penjumlahan vektor dengan persamaan berikut. Oh, ya ini tidak perlu dicari dulu. Yang ini dulu, yang B, C, D, E. Silahkan dikerjakan. Dari sekarang, Bapak kasih waktu 5